Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita akan mempertanyakan kajian tentang rollingan dan pemberhentian Kerawat Desa Taman Agung, Kecamatan Celuring ke kantor BCW dengan Ketua Bapak Mas Ruri. Ya, mohon izin Bapak Ketua BCW, monggo. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Imam yang mewakili mungkin dari sekian pertanyaan masyarakat terhadap rollingan atau pemberhentian perangkat desa di Desa Taman Agung yang mungkin hari-hari ini sedang menjadi pembicaraan masyarakat. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung kami pada to the point, masuk pada pokok persoalannya. Yang menjadi pertanyaan, apakah pemberhentian satu perangkat desa, baik itu sekdes atau perangkat-perangkat kaur-kaur yang lain, apakah menjadi hak prerogatif dari kepala desa, kewenangan mutlak kepala desa yang baru dilantik, notabene-nya baru dilantik, punya hak penuh memberhentikan, merolling, dan sebagainya. Ini pernyataan yang seringkali dilontarkan di tengah masyarakat. Bahkan di media massa juga sudah diklarifikasi rollingan atau pemberhentian sepihak yang dilaksanakan di Desa Taman Agung, Kecamatan Celuring sudah pada on the track, yaitu sudah sesuai aturan main. Maka dari sini saya akan memberikan apa itu kajiannya, dan ini sudah kita kaji di internal. Maka kesimpulannya bagaimana acuannya? Acuannya adalah Perda nomor 04 tahun 2022, yaitu Perda Kabupaten Banyuwangi nomor 4 tahun 2022. Begitu Pak Imam, nggih? Oke, Pak Prayet, kita coba untuk mengkaji satu persatu. Untuk Perda nomor 4 tahun 2022 dijelaskan di bagian yang mana? Ini pertanyaannya. Kita masuk pada pasal 13. Nah, di sini disebutkan secara gamblang, yaitu pada ayat 1. Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat. Syarat pertama dulu. Nggih. Jadi desa itu kalau mau memberhentikan atau apa aja sifatnya merolling, itu harus lebih dulu berkonsultasi dengan pihak camat. Ini poin yang pertama. Apakah pihak kepala desa sudah melalui fase ini? Nanti bisa di cross check di lapangan. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua dari pasal 13 menyebutkan perangkat desa berhenti karena. Jadi perangkat desa ini berhenti karena satu, meninggal dunia. Dua, atas permintaan sendiri. Dan atau tiga, diberhentikan. Nah, ini yang menyebabkan perangkat desa itu berhenti ada tiga sebab tadi. Yang pertama, meninggal dunia. Yang kedua, permintaan sendiri. Dan atau diberhentikan. Poin A, poin B saya kira tidak masuk penyebab berhentinya perangkat desa yang kemarin mengadu di markas kita. Yang mungkin adalah diberhentikan. Nah, diberhentikan ini juga ada kriterianya. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C, karena. Jadi yang dimaksud diberhentikan itu ada sebab lagi, yaitu A, usia telah genap 60 tahun. Nah, jadi ketika sebelum 60 tahun
usia perangkat desa tidak alasan untuk bisa diberhentikan. Nah, jadi apakah sekdes yang mengadu ke kita itu kemarin usianya sudah 60 tahun? Saya kira belum. Sekitar 40-an lah ya. Nah, ya, saya lanjutkan. Yang pertama usia harus 60 tahun. Kemudian B, bisa diberhentikan, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun. Nah, diancam pidana. Ini yang kedua. Yang ketiga, berhalangan tetap. Nah, tentu mungkin sakit dan sebagainya. Terus D, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Nah, ini harus diuji. Kalau mereka kemudian tidak memenuhi bagian apanya, itu harus dijelaskan. Yang terakhir, melanggar larangan sebagai perangkat desa. Nah, faktor yang terakhir tadi harus dijelaskan. Misalkan ini melanggar ini, harus dijelaskan dulu baru bisa diberhentikan. Tapi kalau hanya persepsi, kemudian itu kemudian dilakukan pemberhentian, tidak ada penjelasan dan sebagainya, apa penyebab diberhentikan, itu melanggar Perda nomor 4 tahun 2022. Jelas pelanggaran Perda. Kita nanti akan ajukan pengaduan apabila ini tidak bisa dijelaskan secara benar sesuai dengan aturan yang ada. Demikian Pak Imam, jelas? Jelas Pak Prayit? Jelas. Oke, terima kasih atas ini semua. Kita sudah jelaskan, nanti kalau ada hal yang lain bisa ditanyakan kembali. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.